dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Luas tuh. Wa qul lahuma, wala taqul lahuma uf, jangan ngomong nanan, bodoh, ogah, itu. Wala taqul lahuma uf wala tanhar, jangan bentak. Suaranya lebih keras di orang tua. Wala tanharhuma. Apa tuntutnya? Wa qul lahuma, ngomong orang tua, qaulan karima, ucapan yang memuliakan. Itu kita ngomong orang tua itu. Pernah kita ngomong tua, oi, itu nggak karima itu. Kata-kata kita yang memuliakan orang tua. Gitu lah. Pin, saya mak, tuh mulia jadinya. Saya mak, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man walah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, keluarga besar Majlis Ta'lim, assalam. Senantiasa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam pemeliharaan kita, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Maka mengingatkan kembali pentingnya yang namanya nikmat sehat wal afiat. Nikmat sehat itu nikmat yang terkait dengan keadaan fisik, itu nikmat sehat. Ya, seringkali saya ulangin tentang pentingnya memelihara nikmat sehat. Jadi kalau ente badan enak, nggak demam, nggak flu, nggak puyeng, nggak sakit gigi, ya itu namanya sehat. Alhamdulillah ane sehat. Berarti ane lagi nggak demam, nggak lagi puyeng, nggak sakit gigi, berarti lagi sehat ente. Nah, jika keadaan sehat ente dikondisikan untuk kebaikan, silaturahmi, salat, sedekah, berarti ente dalam keadaan afiat. Jadi penting kita minta kepada Allah bukan hanya sehat, tapi afiat. Makanya nggak dia akan bersyukur. Badan sehat tidur mulu, wah ya, berarti nggak afiat. Badan sehat begadang mulu, wah ini nggak afiat. Ini baru sehat. Mintanya sehat wal afiat. Nah itu ya. Karena memang menjadi keharusan badan kita ini yang sehat, yang mesti dipakai buat
Taat itu memang syukurnya, cara bersyukurnya sehat adalah dengan taat. Ya. Baik, kita lanjut kepada tema berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha," maka ibadahlah punya untuk Allah, wala tusyriku bihi, dan jangan kau sertakan dalam ibadahmu kepada Allah syai'an apapun. Apapun jangan kita campur-campur, masuk-masukin perkara-perkara yang dengan peribadatan kita dengan Allah. Jangan kita musyrik, itu maksudnya, ya. Wala tusyriku, jangan kau ikut campurkan, jangan kau masukkan sesuatu yang bukan bagian daripada peribadatan kepada Allah. Nah ini, ente nyembah Allah, maka dalam mengesahkan Allah, jangan masukkan sesuatu selain Allah. Hanya saja kita harus perluas makna ibadah. Bisa kita pahami, musyrik itu bukan hanya kita pahami dalam bentuk ibadah kita. Menganggap ada Tuhan lain selain Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap Allah banyak, itu bukan. Tapi nilai-nilai ketuhanan. Nah ini, pertama ya. Nilai-nilai ketuhanan kita letakkan pada yang sesuatu tidak pantas kita jadikan Tuhan. Itu musyrik. Ya. Apa nilai-nilai ketuhanan? Kita udah belajar ilmu tauhid. Ya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha melihat. Jika kita menganggap ada unsur lain yang kita samakan dengan ketuhanan, maka itu musyrik. Menganggap benda ini bertuah, menganggap pohon ini keramat, ya, menganggap cincin ini mempunyai kesaktian, menganggap senjata-senjata ini memiliki luar biasaan. Ini kan unsur-unsur Tuhan. Ya, benda ini mati, nggak bisa apa-apa. Itu harus kita yakinin. Sebagaimana dialognya Nabi Allah Ibrahim kepada Namrud, kan gitu. Dihancurkan patung-patung sama Namrud, disisakan satu patung besar dikalungin kampak, kan gitu. Kata Namrud, siapa yang hancurkan? Ibrahim bilang aja, itu yang paling gede yang hancurin, gitu loh. Ya. Itu yang paling gede yang hancurin. Lah Raja si Namrud diplomasi begitu, nggak sadar lagi. Kata Raja, mana mungkin patung bisa ngancurin patung lain? Kan gampang ngebalikinnya. Kalau gitu ngapain lu sembah sesuatu yang tidak mempunyai kuasa apapun? Gak usah sembah. Nah itu. Pada intinya apapun selain Allah tidak punya kuasa apapun. Nah itu. Tapi kita menganggap dia yang tidak punya kuasa apapun ada kuasa, itu musyrik. Apa? Meletakkan nilai ketuhanan pada benda-benda yang bukan Tuhan. Itu ya. Pada manusia, oh banyak. Secara halus kita bisa temukan banyak. Ya. Sama orang kita minta obatin gua ngapa gitu kan ya, kan lu memanjur katanya, lu jangan ya, lu kan orangnya, coba lu doa kepada Allah ya enggak, doain gua, nah itu tepat. Tapi kalau kita minta sama orang tersebut, nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan kau sertakan apapun dalam penyembahanmu kepada Allah, apapun itu. Satu. Kedua, ada kalimatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsan. Dan juga tolong terhadap orang tua
ada kebaikan. Ihsana, adanya sebuah kebaikan. Ihsana ayat ini mendorong kepada perilaku kita kepada orang tua. Kita sebagai anak adalah bersikap kepada orang tua dengan sikap yang paling bijaksana, yang paling menghormati, dan juga adanya bagian kita yang kita berikan kepada orang tua. Ini ihsana ini sebenarnya penekanan kepada anak agar mempunyai perhatian kepada orang tua secara ekonomi. Ini ayat ini sebenarnya mengalihkan ke sana, tapi penekanannya pada itu, tetapi pesannya luas. Sama orang tua ya rawatin dia lah, ya hormatin dia lah. Nah, kita temukan dalam ayat yang lengkap itu dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Luas loh. Wa qul lahuma, wala taqul lahuma uf, jangan ngomong nanan, bodoh, ogah, itu itu. Wala taqul lahuma uf wala tanhar, jangan bentak. Suaranya lebih keras di orang tua. Wala tanharhuma. Apa tuntutnya? Wa qul lahuma, ngomong orang tua, qaulan karima, ucapan yang memuliakan. Itu kita ngomong orang tua itu. Pernah kita ngomong tua, oi, itu nggak karima itu. Nggak karima itu. Ayat mengatakan kaulan, ucapan kariman. Kata-kata kita yang memuliakan orang tua. Gitu lah. Pin, saya mak, tuh mulia jadinya. Saya mak, gitu. Dipanggil guru, hai, saya mak, kan gitu. Dan ngapa? Wah, lu ngapa udah kagak karima itu. Nggak karima kalau ngapa. Wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong sama orang tua kata-kata yang memuliakan orang tua. Orang tua jadi terhormat. Tuh, ya. Orang tua jadi terhormat. Makanya sering Ustaz katakan bahwa predikat itu penting. Ya. Ayah, gitu kan. Ayah mau kemana? Kan gitu. Predikat dipanggil. Jangan kata ganti. Dalam bahasa sebut kata ganti. Kalau menggunakan kata ganti, kita sulit menemukan kata ganti tingkatan yang mulia. Coba, ada kata ganti yang tingkatannya, kan kalau bahasa Indonesia, bahasa ada tingkatannya. Ya, kalau bahasa Jawa, tingkatannya lebih lagi, gitu kan. Makanya ada sebut lingua franca, ya, bahasa yang menyambungkan semua bahasa-bahasa, lingua franca. Di Indonesia itu kenapa dipilih bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu ada tingkatan. Ya, bahasa Melayu dijadikan sebagai lingua franca, bahasa media, bahasa komunikasi. Itu bahasa nasional, kan bahasa Melayu kita ya. Nah, itu karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, ya kamu, aku, sama, saya. Tapi kalau Jawa, yang kasar, kon. Wow, kon udah kasar dah. Kon. Di atas kon apa atas? Oe. Sampean. Jenengan. Wow, jenengan lebih mulia tinggi lagi. Lebih tinggi lagi jenengan apa di atas jenengan? Panjenengan. Dia teman jenengan? Pancen oye apa itu? Itu kan tingkatan panjenengan. Paling tinggi. Ya. Jadi umpama anak ente itu manggil ente. Kalau nggak manggil predikat ayah, kata gantinya apa yang paling pas, yang paling mulia apa? Panjenengan kan? Ya, sampean aja belum pas. Ya,
Pak sampean, wah, lo kasar, nggak boleh. Itu bukan kaulan kariman, udah. Nah, di situ maksudnya bahasa memuliakan itu. Aku, kulo. Nah, kulo ya, di atas kulo apa? Di atasnya kulo. Dalam. Tuh, dalam. Nah, itu kan bahasa Jawa tingkatan. Jadi apa? Gunakan kata-kata ganti itu yang memuliakan, yang menghormati. Jadi kalau memanggil ibu, ya mungkin barangkali ibu gitu kan ya. Jenengan sampun dahar gitu kan ya. Bisa. Bisa ya. Lu ngomong gitu, "Mae, kon wis mangan." Wow. Ya, gimana tuh kira-kira? Ente manggil ibu ente, "Mae, kon wis mangan kon." Wah, itu kan bahasa rendah. Ya kasar. Ya nggak bisa. Nggak kaulan kariman itu. Makanya tepat menggunakan kalimat predikat. Di bahasa Arab nggak ada tingkatan ribetnya. Tuh, ya. Walaupun mempunyai kosakata kaya, tapi bahasa Arab tingkatan nggak ada. Ya. Kalau Dani manggil Ustad, ente punya rokok nggak? Ah, songong. Nah, songong itu. Lo kan ente hati kamu. Nah, masa kalau dalam bahasa nggak ada tingkatan, itu loh ribetnya. Paham nggak? Ya, tetapi dalam nahu itu ditemukan satu pendapat mengatakan kalau untuk orang yang lebih tinggi kita panggil antum. Tetapi tidak dibenarkan secara gramatika sebab antum itu panggilan untuk orang banyak. Kalau diterjemahkan ke bahasanya kalian. Ya, satu orang panggil ente, dua panggil antuma, bertiga panggil antum. Begitu pengelompokan. Antum besok ke rumah nih. 3 orang. Ente bawa Samsu. Ente bawa mil. Ente bawa kopi ya. Pokoknya antum semua kan pas ya. Ya enggak? Gitu kan? Ente. Nah, gitu. Di bahasa Arab nggak ada tingkatan. Nggak ada. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada tingkatannya. Maka ketika dia Ustaz ngajarin biar paham ente. Karena dalam tingkatannya berarti setara. Berarti maksudnya apa? Kalau ente manggil orang tua, ya abi anta lah songong. Kalau untuk apa? Untuk orang Indonesia songong. Untuk orang Indonesia ya, ini bicara nilai orang Indonesia. Ya abi hal anta songong. Antum boleh orang lebih tinggi, tapi walaupun dibolehkan mas permasalahan adalah ini melanggar gramatika bahasa Arab. Sebab antum 3 orang. Tuh ya. Jadi kalau manggil Ustadz jangan Ustadz ente kapan kemari? Wah songong manggil ente mau Ustadz mah. Ya. Songong, manggil Ustadz ente songong dah. Ya. Lalu gimana Ustadz? Pang, itu predikatnya gitu. Gitu. Ustadz ntar malam ngaji nggak? Nah pas dah. Kalau panggil predikat. Ustadz ntar malam ngaji nggak? Gitu. Jangan. Jangan direburna. Nggak boleh. Ya paham ya? Kalau orang itu satu tingkatan sederajat boleh. Bani manggil Asep. Sep, ente dari mana? Oh, ada dari sini satu. Kok itu yang lihat? Nah itu pas. Satu tingkat. Ya, tapi kalau Bani manggil Om Roni, jangan ente, karena lebih tua. Bang Roni atau Om Roni, nah gitu. Ya, itu kan ya. Itu paham? Paham nih dialog nih, banyak yang salah, paham yang banyak nggak paham sini. Banyak yang nggak memahami sini ya, cara memanggil orang. Sehingga
eh, seperti permasalahan sholat Sayyidina Muhammad, itu meletakkannya ke sana, nggak usah ribut. Nabi Muhammad nggak pakai Sayyidina. Tapi ini adalah bentuk cara kita secara bahasa dalam menghormati, menempatkan sesuatu yang lebih tinggi. Itu kan, predikat orang ini dipakai. Predikatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh betul. Tetapi karena di situ ada unsur memuliakan, gunakan predikat orang ini, apa jabatannya, statusnya. Maka kita panggil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, begitu. Biar paham dah, ya. Jadi kalau fikih, kalau etika, adat, jangan suka diatur, jangan suka didebatkan dengan permasalahan fikih. Ini permasalahan bahasa. Sah-sah aja. Ya, dalam ibadah pun itu, sholat itu semuanya itu toleransi, sah-sah aja. Baik. Jadi perintah kita berbuat baik kepada orang tua di sini, wabil walidaini ihsana, sifatnya total. Ya, sifatnya total. Apa? Perilaku kita, ucapan kita, sikap kita, perhatian kita, semuanya nilainya ihsan. Hanya di sini katanya penekanannya kepada perhatian dan sifatnya material. Artinya apa? Ente orang tua jangan pelit-pelit, jangan bakhil. Nanti ada apa nama kaitannya ayat sesudahnya. Bagaimana yang ihsananya? Ya, berarti ente harus berbuat bakti pada orang tua dengan cara membalas kebaikan orang tua. Ente nyusu, coba amin. Ente dalam umur 1 tahun, dan orang tua ente dalam keadaan punya susu, dan ente membutuhkan susu, dan ente bermanfaat dari susu itu. Apa bisa keadaan itu diberikan kepada orang tua kita dari kita? Nggak mungkin. Ya, kecuali ente jadi emak, orang tua ente jadi anak. Bisa, tapi nggak mungkin kan? Itu. Jadi jasa orang tua tidak terbalaskan. Bagaimana orang-orang Barat, orang-orang non-Muslim ya, perilaku mereka kepada orang tua tidak seperti mulianya perilaku orang Islam, orang Timur kepada orang tuanya. Ya, dicium tangannya, ya, semuanya diurusin. Orang-orang mereka, orang tua kalau udah jompo, ya udah dititipin di panti jompo. Kita, ya, sampai diranjang, apa jadi kembang balik, diurusin, mandinya, beraknya, semuanya. Seharusnya seperti itu kita sebagai anak. Ya, andai kata kita berikan semuanya, itu pun nggak dapat membalas kebaikan orang tua. Ya, jangan pelit sama emak, jangan pelit sama bapak yang udah pada kerja ini. Malah petakannya musibahnya di sini. Bani kerja, masuk perusahaan, ya, dapat gaji. Seharusnya gimana ketika dapat gaji? Kasih ayah. Ya, ayah. Gaji kasih mak gaji. Wah nih, udah buat dipegang, enggak buat mak dulu. Gitu. Orang tua nyekolahin sama mampus, ya enggak? SMP, lanjut SMK. SMK langsung masuk kerja. Ya enggak? Masuk kerja nih. Tunggu aja ya. Orang tua setengah-setengah mampus ngurusin tuh. Ya, capek bangunin apa semuanya. Dapat kerja, duit. Nyicil HP. Ya, sama. Dapat kerja tahun depan nyicil motor. Waduh. Kapan lu baginya orang tua? Gitu dah. Ini kita nih. Dikatakan pelit gitu. Gaji 6 juta. Cicilan motor berapa sebulan? Hah? Ada juta. Cicilan motor. DP-nya
Wah, ya nggak? Pacarnya dibeliin HP. Ya, pacarnya dibeliin HP. Baru kena 2 bulan dibeliin HP. Orang tuanya dari lu orok. Ya nggak? Boro-boro beras segantang. Ya nggak? Boro-boro kali beliin bawang, beliin cabe. Enggak. Nah ini salahnya. Makanya saat lu kerja nih, dapat gaji. Setahun dah orang tua puasin. Udah jangan nyicil motor dulu, jangan belakangan dah. Ini gaji kalau bulat-bulat gak bisa minimal kebutuhan orang tua. Ajak Indomaret. Gitu. Kan begitu. Minimal setahun. Setahun kebutuhan. Lalu mulai nyicil setahun baru nyicil motor buat kerja. Insya Allah diperpanjang kontrak gitu. Perpanjang kontrak. Kebanyakan orang kerja nggak diperpanjang kontrak gitu. Egois. Emak sebelum kasih cepet. Buat apa cepet? Ini sebulan. Mak gajian mah cepet. Biar cepet juga emak dicium gitu. Ya Allah, alhamdulillah kata emaknya. Biar cepet juga. Ya, ini wa bil walidaini ihsan. Ya. Jadi bagi yang punya orang tua, usah pesan punya orang tua ya. Ya, jangan pernah ngomong lebih keras, lebih tinggi, jangan ngebantah. Kalau di mana-mana orang tua telepon pulang. Ya enggak? Ini orang tua telepon di mana-mana. Ya enggak? Dimatiin HP. Kan kurang ajar. Tuh. Ini memanggil doang. Kalau berdering berarti kan hidup. Memanggil. Sian orang tua nanyain. Nah ini kita nih. Keberkahan gak dapat. Oke? Wabil walidaini ihsan. Tingkatan kedua ke bawahnya adalah apa? Wabidil kurba. Ama keluar. Ya keluarga itu memasukkan orang tua. Siapa juga selain orang tua? Ya bapak, ya empok, ya kakak, ya abang, ya adek, ya mamang, ya encing, ya paman, ya bibi, ya ponakan. Itu kurba. Dalam keluarga, ya istri, ya anak, itu kurba. Skala prioritasnya itu. Kata Nabi, sodakomu buat anak yatim. Sodakomu buat fisabilillah. Sodakomu buat memerdekakan budak. Dan sodakomu buat istri dan anak. Lebih besar nilainya dibanding itu semua. Jadi ente ngasih uang belanja nih buat anak bini. Ya enggak? Pahalanya lebih besar dari anak yatim. Dari ngasih masjid. Dari memerdekakan budak. Dari fisabilillah. Kalah semua pahalanya itu. Kalah pahala semua. Nih, utama nih, anak bini. Gak apa? Mereka lah yang menyokong kita selama ini di rumah. Anak ente sehat, pintar, cerdas, sekolah lulus, biaya cukup dengan duit ente. Berkah, didoain sepanjang hidup. Istri ente sehat walafiat, masakannya enak, dandanannya cakep, rumah bersih, pakaian disetrika dijemurin. Kenapa? Karena dibiayain ente. Pahalanya lebih gede. Lah anak yatim kan bukan menyampaikan anak yatim ya. Lah anak itu anak orang. Sodako ke mana-mana nyumbang masjid, nyumbang ini kan ya. Masjid disumbang. Hah? Pesantren disumbang. Rumah lu gentengnya merosot. Rumah lu plafonnya pada bolong. Ya enggak? Rumah lu enggak punya kunci pintu. Pakai belagu, itu lebih utama. Lah kalau maling masuk, mau diapain tuh anak bini lo? Kan begitu. Ya, genteng pada bocor, plafon pada ngemban. Hujan masuk, dingin. Kalau masuk air hujan, kalau masuk ular. Hah? Ayo. Enggak, bikin logika loh, jangan belagu. Anak yatim beliin baju, anak yatim beliin buku, tas, sepatu. Anak lo
Tuh, anak lo, buku nggak punya, sepatu berbolong, belagu, nggak nyampe pahalanya. Sebab firman Allah tuh. Skala prioritas siapa? Dil kurba, kerabat, keluarga. Yang kemana-mana dulu. Baru setelah itu dil kurba, wal yatama. Anak ya, yatim. Jangan salah ya, jangan salah ini penempatannya. Agama ngajarin bener. Ya, agama nggak salah ngajarin. Rapiin dulu rumah, ya nggak? Rumah bersih, rumah adem, rumah dingin, catnya cakep, ada TV, ya nggak? Makan lain, mindo lain, ya nggak? Sarapan lain, ya nggak? Orang miskin kan nggak kenal mindo. Atau mindo apa mindo atau orang miskin? Berarti nggak bener. Kalau nggak kenal mindo berarti orang miskin. Ya, mindo apa sih mindo? Oh. Ya, udah rapi semua, baju baru anak yatim panggil ke rumah, ajak makan, bagi duit. Begitu guys. Ya, jangan salah nih. Baru wal masakin, baru orang-orang miskin. Tuh anak yatim, orang miskin. Urutannya keluarga, anak yatim, orang Jangan salah loh, jangan lengkap. Kebanyakan lengkap. Kurba ini lengkap. Toto miskin sama yatim, kurba kagak nyampe pahala ente. Dosa iya. Bakal dirorot lo dari sorga sama anak lo, bakal diseret lo sama bini lo dari sorga. Kalau mereka di dunia lo telantarin. Gitu. Kenapa bini lo neraka? Gak tau ngaji, gak ikut ngaji. Tanya bini, kenapa kamu gak pernah ngaji, ikut pengajian? Habis ya Allah, laki saya gak pernah beliin baju. Saya malu mau ngaji. Nah dosa, orang perkara baju juga. Saya mau ngaji gak punya seragam. Laki saya gak mau beliin. Dosa. Alasan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Baru miskin wajar dil kurba, tetangga dekat, wajar jumbi, tetangga jauh. Tetangga, tuh, ini dia. Tetangga dekat, tetangga dekat nih, yang nempel. Yang disebut tetangga siapa Ustaz? 40 rumah keliling kita, tetangga udah. Berarti apa? Saudara satu RT, saudara satu RW. Begitu. Ngasih, lu sudah mana? Gue mau ngasih orang 2 bulan. Orang Ranji ada 13. Tetangga lo. Nih, tetangga dekat. Tetangga siapa? 40 rumah di sekeliling kita. Berarti satu RW, satu RT itu tetangga. Utamakan. Ya, di sini barangkali yang punya rezeki, punya sedikit kebaikan, kagak usah kirim mana-mana, udah. Tetangga lu bagi-bagi tetangga. Nih tetangga nih. Karena petanya ada. Tetangga. Baru wasahib teman. Ya, sebab namanya teman sih ada yang satu kampung, ada yang luar kampung, baru teman. Udah cukup, telepon teman kita di mana? Di Bandung. Wah, di mana? Di Bandung, buset. Kali ngapa dong, gue usaha, ya udah gue transfer ya. Tuh begitu, temen di Bandung, jauh. Apalagi kalau temen sama-sama orang Ranji. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah nggak suka orang yang sombong dan bangga. Alladzina yabkhaluna, dan orang-orang yang pelit. Nah, terkait ayat sisanya. Wa ya'murun nasa bil bukhli, dan nyuruh orang juga pelit. Wa yaktumuna, dan diumpetin. Ma'atallahu min fadlih, apa yang Allah kasih rezeki buat dia. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Allah akan berikan kepada dia azaban muhina, azab yang menghinakan. Ya enggak? Ibarat maling udah digebuk, ditelanjangin. Ya, itu azaban muhina, siksaan yang menghinakan. Udah digebukin, ditelanjangin. Ya enggak? Udah sakit malu. Nah itu ibaratnya. Siapa toh? Ini pelit. Sesungguhnya orang yang pelit dan nyuruh orang pelit dan suka ngumpetin duit. ya, udah pelit, ngumpetin duit, nyuruh orang pelit. Atadna
Adzaban muhina, adab yang menghinakan. Tuh, jangan pelit. Pesan Ustadz, ya, jangan lupa sama keluarga, sama ponakan. Kenapa sih Ustadz ayat nyuruh keluarga mulu? Kenapa? Hah? Kenapa masalahnya? Kenapa masalahnya? Keluarga. Sebab kalau kita bagi keluarga sama orang lain beda. Ponakan kita bagi lebaran 50.000. Ah, segini. Oh, 50.000. Saudara, empok, abang, adek. Ya, THR-nya cepet. Lo sama gue dia cepet. Gimana? Lu kan gaji lu ada. Empok, abang kita kasih cepet ngomong. Orang lain tukang minta-minta kita kasih goceng, dicium. Ya Allah. Bersyukurnya lebih. Makanya kita jangan capek sering-sering bagi saudara. Kalau saudara udah kekenyangan kita bagian, baru orang lain siapa? Perbandingannya begitu, anjlok. Kita harus lebih banyak bagi saudara. Makanya urutannya dia pertama. Ya, sebab apa? Saudara dibagi kurang syukur. Kebanyakan saudara kurang syukur, coba lu bagi dah. Ya, bagi. Lu bagi, tuang minta-minta, goceng. Lu bagi ponakan lu ceban. Yang paling berterima kasih nih orang goceng. Saudara kita bagi ceban, goban, cepet. Ya, kasih ya. Itu doang udah. Tuh, ya. Berarti kesimpulannya jangan pernah pelit. Ya. Jangan pernah bakhil. Sebab bakhil kata ayat dekat ke neraka dan jauh dari surga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Ya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim rabbi da'u bi subhanakallahumma wa ta'ala fi salam wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin.